Selamat pagi anak-anak. Bagaimana hari ini? Kabarnya baik? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita akan belajar apa? Pembelajaran ini kita akan belajar apa? P3K. Kita akan belajar P3K dan juga materi kita P3K pembelajaran PJOK. Sebelum kita memulai pembelajaran, adakah yang mau membantu Pak Budi untuk memimpin doa pada pagi hari ini? Dengan sukarela atau secara tujuan ini? Oh, Asda, oke. Baik, silakan Asda. Di sini aja Asda ya, maju sebagai pusat center untuk teman-teman kalian. Ayo. Nah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, berdoa untuk masing-masing kita mulai. Berdoa sosial. Oke, terima kasih Asda. Terima kasih tepuk tangan untuk temannya. Hari ini sehat semua? Ya, sebelum masuk ke materi, Pak Budi ingin mengabsen terlebih dahulu kehadiran kalian. Mulai Barudin, Pak. Asifa, Awalia, Ayu, Asda. Oke. Berarti hari ini masuk semua kan? Tidak ada yang berangkat, tidak ada yang sakit, tidak ada yang berhalangan. Baik. Hari ini kita akan mempelajari tentang P3K. Gini, sebelum Pak Budi masuk ke P3K, Pak Budi akan memberikan sedikit permainan untuk melatih konsentrasi kalian dan fokus kalian sebelum memasuki materi pada hari ini. Silakan maju ke depan. Semuanya maju ke depan. Ini untuk melatih konsentrasi kalian. Baris dua-dua. Ya. Ini Pak. Hadapnya sana aja. Satu aja. Satu depan, satu belakang. Oh, saya sendirian Pak. Ayo, jangan malu, tetap depan satu. Nah, yang ada sini ada. Pak Budi ingin mengelatih konsentrasi kalian. Ada aba-aba, maju, mundur, samping kanan, samping kiri. Kalau ada kebalikan, berarti kalian harus kebalikan. Berarti kalau maju, mundur. Nah, mundur. Kalau mundur, maju. Kalau kanan, kiri. Nah, oke. Tahu, paham semua? Sekarang satu perintah, maju. Lompat. Semuanya lompat ya, lompat. Oke. Pakai lompat. Diatur jarinya jangan sampai nyenggol temannya. Satu aja. Yang penting kalian lompat, enggak usah lebar. Kalau mampu silahkan. Oh, enggak. Bercanda. Cukup satu. Pak berisik Pak. Tolong konsentrasi. Nanti ada instruksi lanjutan setelah itu. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Ayo yang semangat. Konsentrasi. Dimulai. Oke. Sekarang tadi kan cuma satu perintah. Sekarang 3 perintah. Maju, mundur. Nah. Mundur, maju, kiri. Mundur, maju, kiri. Oke. Sekarang kebalikan. 3 perintah. Coba. 3 perintah langsung ya. Kita agak lebih sulit ya. Tingkatannya ya. Mundur, maju, kanan. Mundur. Kebalikan. Konsentrasi ya. Sekarang kiri, maju. Berarti kanan, mundur. Barudin salah, Barudin. Ayo konsentrasi lagi. Kalian sambil bilang enggak apa. Misal Pak Budi bilang maju, mundur. Kalian berarti mundur, maju. Ayo. Kanan, kiri, maju.
kiri, kanan, mundur. Oke, benar. Lagi sekali lagi. Kiri, maju, mundur. Nah, sekarang tanpa kalian berbicara dan mata kalian terpejam. Kita lihat siapa yang salah. Kebalikannya tetap kebalikannya, tapi tidak boleh bersuara dan juga harus tidak boleh ngintip temannya. Kiri, kanan, mundur. Ya, salah, Barudin salah. Barudin sama Asifa, ayo. Sekali lagi. Haram lagi, Pak. Ya. Kanan, kiri, mundur. Kiri. Oi. Oh, enggak apa-apa, maaf. Oke, sudah cukup. Tadi konsentrasinya sudah bagus, kedua kalinya banyak yang sudah benar. Oke, tepuk tangan dulu. Kurang menit aja. Baik, sekarang ya. Baik, sekarang kita akan kembali ke materi tentang pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang kita akan pelajari yaitu memahami konsep P3K, memahami peran aktivitas jasmani, dan mempraktekkan P3K. Ada yang tahu enggak? Memahami konsep P3K. Apa itu P3K? Nah, itu untuk arti dari P3K. Untuk memahami konsep, yaitu P3K adalah tindakan yang dilakukan pada kecelakaan untuk mengurangi ataupun menolong pada korban supaya ini adalah pertolongan pertama. Supaya kita bisa memberikan kepada korban tidak terjadi hal yang lebih buruk ataupun lebih fatal. Jadi itu adalah pertolongan pertama kita yang akan kita berikan. Nanti ada beberapa contoh kasus tentang P3K yang ringan-ringan saja dulu karena kita masih di jenjang sekolah, masih di usia-usia remaja. Jadi untuk yang P3K yang lebih berat-berat nanti berikutnya lagi. Untuk mempraktekkan, jadi nanti ada kalian menerangkan tentang pertolongan pertama pada P3K, bisa maju untuk mempresentasikan atau memberikan simulasi tentang kecelakaan tersebut. Memahami peran aktivitas jasmani. Jadi kan aktivitas jasmani adalah aktivitas yang dilakukan dengan apa? Yang tahu? Aktivitas jasmani. Gerak tubuh. Jasmani, rohani. Berarti kalau jasmani apa? Badan. Berarti tentang fisik atau aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Seperti itu. Pengertian P3K, pengertian singkat dari pertolongan pertama pada kecelakaan. Pertolongan pertama pada kecelakaan sebelum mendapatkan bantuan medis. Jadi di sini kita akan belajar pertolongan pertama sebelum tindakan lanjutan yang akan diberikan. Contoh tindakan lanjutan bisa dibawa ke puskesmas ataupun dibawa ke rumah sakit untuk penanganan yang lebih serius lagi. Kalau emang luka ataupun kecelakaan tersebut emang harus dilakukan dengan penanganan medis yang lebih profesional seperti itu. Yaitu tujuan dari P3K, menyelamatkan nyawa. Jadi semisal P3K menyelamat nyawa, bisa kasih contoh Pak Budi pada korban tenggelam. Apa sih yang akan kita lakukan apabila menemukan kasus atau melihat atau menolong orang yang tenggelam? Apa yang akan kita lakukan dulu? Bisa napas buatan ataupun bisa mengeluarkan air yang terminum saat tenggelam. Jadi untuk pernafasannya supaya bisa lancar seperti itu. Untuk menyelamatkan nyawa. Untuk pencegahan yang cedera yang lebih parah bisa kita lakukan dengan contoh saat terjadi patah tulang, kita bisa lihat dulu analisis, jangan sekedar langsung diangkat.
seperti itu. Jadi ada tahapan ataupun penanganan treatment khusus dalam kecelakaan tersebut. Memberikan perawatan awal. Jadi kita berikan contoh yang ringan-ringan ya. Untuk perawatan awal, semisal terjadi luka gores atau apa, kita bisa bersihkan dulu untuk luka-luka atau dari kotoran tersebut. Di sini ada beberapa contoh macam-macam cedera yang ini tidak terlalu berat ya untuk yang kita pelajari ini, yaitu ada luka lecet, memar, sama kesleo. Karena ini adalah hal yang sering terjadi pada kalian ataupun di lingkungan sekolah. Seperti itu. Ini ada beberapa contoh peralatan yang bisa kita lakukan untuk membantu pada pertolongan pertama pada kecelakaan, yaitu ada kasa, plaster, pinset, antiseptik, dan alkohol. Ada yang tahu enggak tujuan dari contoh kasa itu buat apa? Ada yang tahu? Coba. Menutup luka. Menutup luka. Ada lagi? Membersihkan luka bisa enggak, Pak? Kalau itu ini kan dulu kasa, untuk membersihkan luka alkohol. Nah, kalau plester kita tanya per satu-satu. Plester tujuannya apa yang tahu? Nah, benar. Setelah dikasih dengan kasa, setelah itu supaya tidak lepas ataupun tetap kondisinya seperti itu, kita pakai plester. Untuk pinset, ada yang tahu enggak? Pinset apa? Ada? Kalau kena duri. Ah, benar. Tepuk tangan buat Asda. Oke, jadi bisa untuk mengambil duri yang tertancap ataupun ada batu-batu kerikil yang terdapat pada luka tersebut. Untuk antiseptik, tahu? Antiseptik? Biar enggak itu Pak, infeksi. Nah, benar, antiseptik bisa berupa, contohnya antiseptik apa? Revanol. Terus obat merah bisa. Betadine sama dengan obat merah itu hampir sama. Terus yang terakhir itu ada alkohol. Ini untuk membersihkan, selain menggunakan air, lebih bagus lagi itu kalau menggunakan alkohol. Ini ada contoh luka lecet. Luka lecet apakah luka lecet maksudnya? Apakah luka lecet tersebut? Luka lecet adalah kerusakan lapisan kulit terluar epidermis akibat gesekan. Menimbulkan rasa perih namun ringan. Membersihkan luka dengan air mengalir, oleskan antibiotik, menutup luka dengan kasa steril. Jadi ini adalah tindakan awal ataupun treatment yang kita lakukan kalau terjadi sebuah luka lecet. Luka lecet adalah terjadinya goresan pada kulit luar kalian. Kulit kan ada beberapa lapisan. Nah, ini yang tergores adalah lapisan epidermis. Seperti ini ada beberapa contoh penanganan tersebut. Ini berikutnya adalah luka memar. Ini ada perubahan warna kulit, dalam kurung itu menjadi warna biru, ungu, ataupun ada lebam seperti itu. Akibat pecahnya pembuluh darah kapiler umumnya disebabkan oleh kebenturan. Jadi karena benturan terjadinya pendarahan tapi di dalam tubuh kita. Kalau tadi lecet kan pendarahan di luar. Dengan adanya lecet, sekarang ini berarti di dalam tubuh, biasanya karena jatuh benturan benda tumpul. Ciri-cirinya kan tadi berwarna biru, terus menimbulkan rasa nyeri, biasanya bisa sembuh dengan berjalannya waktu, seperti itu. Untuk penanganannya bisa dikompres menggunakan air dingin, ataupun bisa mengopres air hangat, tergantung dari kondisi kita, seperti itu. Atau lebih bagus lagi setelah itu dikasih salep atau obat khusus untuk luka memar. Berikutnya ada cedera kesleo. Cedera akibat
peregangan berlebihan atau robek sering terjadi pada pergelangan tangan atau kaki. Meliputi nyeri, bengkak, memar, dan keterbatasan gerak. Pertolongan pertama menggunakan metode rest, ice compression, elevation. Jadi apa itu luka kesleo? Ada yang tahu tidak? Bisa diterangkan selain dari slide di depan ini? Apa itu kesleo? Pak, kalau biasanya ini pakai sepatu yang tinggi gitu terus jalannya nggak seimbang terus sampai kesleo. Itu untuk ya bisa, itu untuk penyebab itu bukan penyebab. Cuman Pak Budi ingin lebih tahu tentang kalian definisi kesleo menurut kalian apa itu? Ada yang tahu enggak? Kesleo apa sih? Apa? Kecetet itu istilah lebih ke Jawa apa? Gerak kaki melebihi gerak sendi. Benar sekali, ada tepuk tangan dulu. Jadi, benar. Jadi Apa? jangan gitu ya, Barudin. Ini bukan bukumu, jangan dioper-oper ke temanmu. Balik lagi ke topik. Tadi adalah gerak yang melebihi dari gerak sendi. Benar sekali, kesleo adalah gerakan yang seketika yang melebihi dari kemampuan sendi kalian. Jadi apabila terjatuh kayak tadi contohnya, memakai sepatu hak tinggi dan terjatuh ke samping. Itu kan gerakan seketika dan melebihi dari kapasitas sendi kalian. Sendi kan ada macam-macam kan. Nah, saat itu terjadi adanya kerusakan otot yang terjadi dan jadilah kesleo seperti itu. Katanya. Apa? Itu sama juga dengan terpelintir, Pak. Hampir sama, terpelintir. Kalau terpelintir itu lebih ke otot. Kalau ini otot dan persendian seperti itu. Tuh, paham? Ada yang tanyakan lagi? Oke. Next. Ini ada contoh kasus yang ada di sekolah yang sering terjadi. Bisa disimak dari contoh kasus di sini. Pak Budi ingin membagi kalian kelompok. Satu kelompok 2 sampai 3 orang dianalisis tentang kasus ini. Ini ada pertanyaan tentang cerita kasus di lapangan sebelah sini. Kita next dulu, lihat pertanyaan dulu. Pertanyaannya, apa yang kemungkinan terjadi pada kaki Andi? Tindakan apa yang seharusnya dilakukan pertama kali oleh temannya? Kita kembali lagi. Nah, coba. Saat pelajaran PJOK berlangsung, murid kelas 9 sedang bermain bola basket. Dengan semangat, Andi aktif berlari mengejar bola, namun tiba-tiba bertabrakan dengan temannya dan terjatuh cukup keras. Ia langsung memegang pergelangan kaki. Terlihat sangat kesakitan hingga tidak bisa berdiri. Teman-temannya yang melihat kejadian ini itu langsung panik dan berkumpul di sekitarnya. Rina mencoba membantu dengan menarik Andi untuk berdiri, tapi hal tersebut justru membuat Andi semakin kesakitan, karena guru PJK tidak berada di sekitar lokasi saat kejadian. Para murid menjadi bingung dan tidak tahu tindakan apa yang tepat untuk dilakukan. Coba silakan dibagi kelompok, diskusi, tinggalkan apa yang bisa kalian lakukan dari kasus tersebut. Apa yang kemungkinan terjadi pada kaki Andi? Ini gimana? Mau sesuai tempat duduk, baris, atau absen, atau gimana? Tempat duduk, oke. Oh, ini karena 3 orang, karena kerja kelompok bertiga. Barudin, Ayu, sama Awal. Ini Asifa sama Asda. Silakan untuk Pak, slide-nya yang tadi aja Pak, lupa Pak. ya, oke, siap. Maaf.
Pak, mau lihat slide yang fresh itu Pak. Oh, baik. Bentar ya. Yang ini apa? Yang sebelumnya lagi. Belumnya lagi. Ini lagi Pak. Ini Pak, yang ini. Lihat soalnya Pak. Soalnya lagi. Soal apa? Saya tadi ceritanya Pak. Oh, soal cerita. Oke. Sudah, apakah ada tambahan waktu atau cukup? Sudah selesai? Kelompok 2 selesai? Belum Pak, belum. Belum. Baik. Bapak kasih waktu 3 menit lagi, silakan. Habis ini dipersiapkan kelompok kalian untuk maju satu-satu. Sudah siap Pak. Pak Asri sudah siap. Oke, kelompok 1 sudah siap? Sudah. Baik, silakan maju ke depan dari kasusnya. Salam dulu nggak Pak? Langsung. Oke. Perkenalkan dulu. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Asdaru. Dan saya Asyifa. Kami akan menjawab pertanyaan dari soal cerita tadi, yaitu kasus siapa Pak? Andi yang terjadi. Ya, untuk dilihat dari setelah tabrakan Andi tidak bisa berdiri, kemungkinan lukanya yaitu kesleo. Dan untuk penanganannya, yang pertama kami membagi 2 kelompok Pak. 2 kelompok. Yang satu kita khususkan untuk menghubungi guru olahraga. Atau mungkin yang bertanggung jawab pada pembelajaran itu. Atau kalau tidak ada guru olahraga, menghubungi guru lain atau yang bertugas di UKS. Seperti itu. Yang satunya lagi kelompok yang satunya. Kelompok yang satunya yang pertama kita lakukan yaitu meminta teman-teman untuk tidak mengerubunin Pak. Karena memberi ruang memberi ruang kepada Andi seperti itu. Ya, kemudian kita tanya kepada Andi, bisa berdiri enggak dengan dipapah sama temannya? Tidak asal langsung diangkat. Iya, enggak langsung diangkat. Tanyakan dulu Ya, kondisinya bagaimana? Kalau bisa kita papah, kita bawa ke UKS. Kalau tidak bisa, kita ambilkan tandu, habis itu kita bawa ke UKS. Setelah di UKS, pertolongan yang pertama yaitu tadi Pak, diistirahatkan, kemudian kompres pakai es, kemudian disuruh melakukan elevasi atau yang kakinya yang tidak diangkat lebih tinggi dari jantung itu Pak, supaya peredaran darahnya tetap lancar. Kemudian kita kasih itu Pak perban yang elastis, setelah itu agar mengurangi gerak. Tidak bertambah parah gitu Pak. Nah, seperti itu kurang lebih Pak. Berikan tepuk tangan dulu buat teman kalian. Oh, ini ada yang Ada tambahan untuk Mbak dari Asyifa? Sama. Oke, terima kasih untuk Asda dan Asyifa. Sekarang untuk kelompok yang kedua, silakan untuk memberikan pendapat kalian tentang kasus Andi di sekolah. Silakan, siapa yang ingin berbicara? Bisa perkenalkan dari masing-masing kelompok. Saya lagi ya. Semangat Batin. Baik, pertama perkenalan. Kami dari kelompok 2 beranggotakan saya Barudin. Saya Awalia. Saya Ayu Wulandari. Ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami.
yaitu pertolongan pertama pada Andi. Andi di sini kasusnya jatuh karena bertabrakan, terus memegang pergelangan kaki, terlihat sangat kesakitan, dia tidak bisa berdiri, sepertinya terkilir Pak. Ya, sepertinya ya observasi kami hasilnya itu Andi terkilir karena di sini tidak ada lecet Pak atau luka luar, tidak merobek lapisan epidermis. Ya, terus setelah pertanyaan kedua kan penanganannya ya Pak, kita membagi 2 kelompok Pak. Sama seperti tadi ya. Ya, satu Maka Enggak, Pak, ini saya diskusi, Pak. perhatikan kelompok 1 tadi kalian sudah maju dan diberi kesempatan, dan kelompok 2 hargai, hormati. saling menghargai seperti itu. Silakan lanjut Barudin. 1 orang kan ini bertiga Pak, 1 orang menemani Andi untuk menenangkan dan sama seperti kelompok 1 tadi supaya tidak dihubungi orang-orang atau teman-temannya. Yang 2 itu lari ke UKS Pak untuk yang ambil. siapa? Kan ada 3 orang. Siapa? Ya, siapa aja. Saya menemani Pak. Ini kan mau bawa tandu, jadi harus laki-laki. Berarti saya sama Bayu. Nah, saya di UKS mempersiapkan tandu, terus Bayu ambil kotak P3K, sama kita beli es Pak di kantin Pak untuk mengkompres. Itu. Jadi setelah itu kita ke lokasi Andi lagi karena ini di lapangan Pak ya. Nah, terus sama minta tolong ke teman lain untuk menghubungi guru atau KS gitu atau PMI-nya Pak. Terus PMR ya, Palang Merah Remaja. Terus kita bantu Andi untuk ke UKS. Nah, karena kenapa di UKS Pak? Karena di situ ada bantal. Nah, bantal untuk bisa elevasi, terus beli es untuk mengkompres es, terus diistirahatkan. Lalu di situ juga ada di UKS pasti ada perban yang buat apa? Untuk mengurangi Kompres apa kok kompres? RS untuk mengurangi itu pembengkakan. oh iya kompres namanya, kalau I kan es. Ya, terus kompres kan dibalut itu Pak. Jadi itu biar tidak tambah bengkak. Terus bantalnya ditaruh di kaki yang lebih tinggi dari jantung. Bukan sikap lilin ya Pak? Bukan sikap lilin, tinggi. Tinggi terus. Harus lebih tinggi dari jantung aja kan? Iya. Ada jarak 1 meter atau apa? Ya, yang penting lebih tinggi dari jantung. Terus jangan lupa Andinya dikasih air putih Pak biar tenang. Biar Ya. dehidrasi. Pakai air hangat sama air hangat. Kan Putih biasa, Putih biasa aja Pak. terus apa lagi? Sudah. Elevasi tadi. Rise tadi RICE Pak, rise diistirahatkan, tidur. Terus esnya kita tadi sudah beli. Terus kompresnya pakai perban yang elastis itu loh Pak, yang gulungan itu. Terus elevasinya pakai bantal. Gitu. Sudah cukup? Sudah Pak. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Terima kasih, dari 2 kelompok ini sudah cukup bagus sekali untuk penanganan pada kasus ini. Lebih saya tambahkan, setelah terjadinya kecelakaan dan dibawa ke UKS, mungkin ada tindakan lanjutan, bisa dibawa ke medis yang lebih profesional, ataupun kalau masih lebih agak ringan, bisa setelah di rumah, bisa kalau tidak bengkak, bisa dipijat ataupun diurut kalau bengkak. Tapi kalau bengkak, jangan sampai kalau bengkak itu dipijat, karena itu sangat bahaya. Karena pembuluh darah bisa pecah ataupun sebagainya. Karena dari ilmu P3K, kalau terjadi kesleo, apabila masih terjadi kebengkakan, itu jangan sampai dipijit, karena itu bisa kurang bagus untuk pemulihannya sebenarnya, seperti itu. Jadi tunggu dulu sampai bengkaknya reda, baru bisa dipijit, seperti itu. Terima kasih untuk, mungkin ini sudah cukup ya untuk materi PJOK hari ini. Kita banyak belajar tentang penanganan yang akan kita lakukan apabila terjadinya kecelakaan, terutama di lingkungan sekolah.
Eh, sudah tidak ada pertanyaan lagi apa enggak mengenai tentang materi ini? Apa ada yang perlu ditanyakan, kurang paham ataupun gimana tentang P3K? Ada yang mau tanya? Ada? Sudah cukup Pak. Sudah cukup. Oke. Jangan menunjuk-nunjuk untuk temannya. Kalian harus tanggung jawab dengan kalian sendiri. Tidak boleh mengorbankan teman kalian. Kalian harus bisa tanggung jawab. Jangan menunjuk-nunjuk asal nunjuk temannya. Kasihan. Itu termasuk bullying di lingkungan sekolah. Paham? Paham Barudin? Oke. Sudah, jangan nunjuk. Udin, Pak Budi tadi bilang apa? Jangan nunjuk-nunjuk temannya. Barusan Pak Budi bilangin, sudah melakukan lagi. Baik ya, oke. Sekian ya pertemuan hari ini tentang P3K. Untuk ada yang tanya untuk besok materinya apa? Ya, minggu depan materinya apa, Pak? Oke, siap. Untuk minggu depan karena kita sudah hari ini di kelas, kita besok akan di lapangan, yaitu materi bola besar. Basket, Pak. Oke, benar, siap. Basket. Apa? Karena ini waktunya sudah mepet dan juga sudah sebentar lagi pergantian pelajaran, kita tidak usah praktek untuk P3K. Cukup kalian tahu bagaimana cara penanganannya. Seperti itu. Ada yang mau menutup doa? Jangan Oh, nunjuk Barudin. temennya. Oh, Barudin. Benar sekali. Jangan nunjuk temen. Kalian tanggung jawab. Barusan Barudin, bagus Barudin. Sudah mengerti apa yang Pak Budi sampaikan. Jangan nunjuk temannya. Seperti itu. Oke, karena hari ini absennya, hari ini bulan apa? April, absen 4. Aduh, Barudin lagi apa? Oke. Masuk. Lihat dulu. Saya tadi absen 1, Pak. Saya tadi absen 1 baru dulu yang di absen. Baru sudah absen 1, Pak. Nanti dipanggil dulu. Oke, Barudin. Silakan. Untuk mengakhiri kegiatan belajar hari ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, kita mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Barudin. Sampai jumpa besok minggu depan. Terima kasih.